Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Institute. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka ia mengenal dirinya. Kalimat ini sudah sering kita dengar dimanapun. Tetapi, apakah sebegitu pentingnya mengenal diri? Lantas, seperti apa itu mengenal diri? Apakah hanya dengan mengetahui siapa diri Anda atau bahkan lebih daripada itu? Apakah ada orang yang tidak mengenal dirinya sendiri? Nah, dalam buku yang ditulis oleh Ali Somali ini kita sama-sama belajar apa penting dan manfaat mengenal diri, mulai dari asal kita sampai kepada apa yang harus kita lakukan di masa depan dalam menggapai tujuan kita. Pertama adalah mengenal diri. Dalam bahasa Arab, mengenal diri disebut ma'rifatun nafs atau ma'rifat al-nafs. Apakah ma'rifatun nafs itu? Ia adalah pengetahuan tentang diri kita. Tetapi jenis pengetahuan yang bagaimana? Ia bukan pengetahuan yang berhubungan dengan nama diri, nama ayah, atau tempat dan tanggal kelahiran. Pengenalan diri berurusan dengan suatu aspek lain dari wujud kita. Ia tidak berhubungan dengan fisik, melainkan berurusan dengan dimensi rohani dari kehidupan kita. Ada banyak Al-Quran yang merinci pentingnya ma'rifatun nafs. Salah satu dari ayat-ayat itu terdapat dalam surat Al-Hasyr di mana Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Di sini Tuhan mengatakan bahwa melupakannya menyebabkan kita melupakan diri kita sendiri dan pada akhirnya membawa kita kepada pelanggaran. Ada satu hadis yang memiliki prinsip sama dengan ayat tadi, tetapi melihat hal itu dari sudut lain. Hadis itu sangat terkenal dan sulit menemukan buku akhlak yang tidak mengutipnya, yaitu barang siapa dengan bersungguh-sungguh mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Hadis ini menyeratkan bahwa pengenalan diri meliputi pengetahuan tentang Tuhan pula, dan seperti itu pula, orang yang melupakan Tuhannya akan melupakan dirinya pula. Apabila seseorang bertekad untuk mempelajari Tuhannya, maka jalan terbaik untuk melaksanakan tugas itu adalah mempelajarinya. Yang kedua adalah apa manfaat mengenal diri. Nah, salah satu manfaat praktis dari mengenal diri adalah memungkinkan seseorang berkenalan akrab dengan kemampuan-kemampuan dan bakat-bakat pribadinya, atau yang sering kita sebut sebagai passion, sehingga memudahkan seseorang dalam kehidupannya dan dapat mencegahnya. Misalnya dari memilih bidang studi atau pekerjaan. Tetapi yang lebih penting adalah nilai rohani dari pengenalan diri, di mana orang yang mengenal diri sangat kecil kemungkinannya untuk berkubang dalam kesombongan, kebanggaan yang tak sepatutnya, dan perangai-perangai yang merusak semacam itu. Orang yang berhubungan erat dengan dirinya sendiri dan Tuhannya jauh lebih baik dalam memperbaiki aspek-aspek dirinya yang dapat diperbaiki dan yang memang memerlukan perbaikan. Ia lebih dapat menilai kelemahannya dan kekuatannya serta bersyukur atas nikmatnya. Nah, manfaat lainnya adalah seorang mukmin mengetahui bahwa ia ciptaan Allah yang amat berharga dan tidak melihat dirinya semata-mata sekedar seperti hewan lain yang memiliki beberapa kebutuhan dasar untuk dipuaskan dan diperjuangkan. Seseorang yang mengenal dirinya tidak akan memuaskan hawa nafsunya dikarenakan ia mengetahui siapa dirinya dan mengapa ia diciptakan. Pelajaran seperti inilah yang tidak kita dapati di bangku sekolah, yang mana anak murid hanya difokuskan belajar yang notabene-nya tidak memaksimalkan anak didik untuk lebih mengenal dirinya dalam memudahkan dirinya untuk mencapai tujuan dari hidupnya. Aspek lain dari tidak mengenal diri sendiri ialah diri merasa terombang-ambing, baik itu dari persoalan rohani maupun jasadi. Dalam persoalan rohani misalnya, diri akan selalu mengalami kegalauan yang berujung kepada penyakit mental seperti depresi, stres, dan penyakit kejiwaan lainnya, dan berujung tidak menemukan solusi hingga menyalahkan semua hal termasuk Tuhan itu sendiri. Pada aspek jasadi, diri akan mengalami kebingungan dalam menjalani hidup, baik dalam menempuh pendidikan dan sampai pada aspek pekerjaan. Padahal dalam Islam kita diajarkan untuk tidak berputus asa, dikarenakan perasaan putus asa lebih buruk daripada dosa-dosa itu sendiri. Manfaat lain dari pengenalan diri adalah memahami bahwa kita tidak diciptakan secara kebetulan. Apabila kita merenung secara mendalam tentang diri kita sendiri, kita akan sampai pada suatu kesimpulan yang tak terelakkan bahwa Tuhanlah yang menciptakan semua, dan kita tak mungkin menjadi ada dengan sendirinya atau sekedar karena hubungan ayah dan ibu kita. Secara alami, manusia selalu mencari alasan bagi keberadaan dan hidupnya, tetapi melalui ma'rifatun nafs dan merenungkan penciptaan dan tujuan penciptaan, orang menyadari bahwa kita masing-masing adalah unik, beda satu sama lain, dengan suatu misi dalam hidup ini. Kita tidak diciptakan secara kebetulan dan sia-sia. Dengan berbekal pengetahuan, karena pengetahuan merupakan bahan bakar sekaligus menjadi persenjataan diri dalam berjuang dan menyadari penciptaan untuk terus mencari untuk kembali kepadanya melalui amal perbuatan kita yang diridhoinya, melalui perbuatan takwa yang merupakan batu penjuru agama dan memberikan makna kepada hidup. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan?
Ketika diri telah memahami penting dan bermanfaatnya mengenal diri, saatnya untuk berbenah diri dan terus bercermin kepada diri sendiri bahwa tidak ada hal yang kebetulan. Tuhan menciptakan manusia mempunyai segala bentuk misi yang harus dicapai, bukan untuk kepentingan Tuhan itu sendiri, melainkan diri kita. Selamat menemukan jati diri masing-masing. Terima kasih. Ada pertanyaan?